Judulnya 10 Mindset Sales Superstar yang saya kutip dari majalah Selling and Distribution Marketing, yaitu disampaikan oleh Mindiarto Jugo Raharjo. Permulaannya, para salesman lebih dari 10 tahun terakhir ini perlu melakukan perubahan secara radikal dalam hal paradigma berpikir. Jadi artinya kita harus melakukan perubahan yang sangat luar biasa untuk menjadi dari sales biasa menjadi sales yang luar biasa. Yaitu bagaimana cara mereka memandang dunia penjualan yang semakin ketat. Kita bayangkan persaingan ya, Mas Dian pagi-pagi sudah berjalan dan kompetisi yang semakin dahsyat di masa ini. Efektivitas menjadi milik setiap insan yang mempercayainya. Jadi kita harus bekerja ataupun menjadi seorang marketing yang efektif. Gaya penjualan door to door, Bang Lian, seperti sales panci, itu efektif nggak? Kan nggak efektif. Menjual tanpa memperhatikan cost, ya, menjual tanpa memperhatikan cost. Kita lihat, ya, kita lihat kompetitor kita yang baru-baru, jor-joran, itu nanti akan ada efeknya. Nanti kita bahas. Cara bicara yang tidak efektif tidak akan membawanya menjadi sales superstar. Artinya dia bicaranya buru-buru, ya, tidak terkonsep. Nah, muncullah 10 pola pikir dari 3 sales superstar. Alan Dom. Bang Lian tahu siapa Alan Dom? Alan Dom itu seorang, belum tahu ya. Tadi saya lihat di search di Google, itu dia adalah pengusaha real estate terbesar di Amerika, Bang. Dan sekarang dia anggota senat dari Partai Demokrat tahun 2015. Satu lagi Mark McApple, sama John Levy yang punya Airbus, Bang. Airbus di Amerika, ya. Bayangkan ini 10 pola pikir ini dipikirkan oleh 3 orang yang luar biasa dalam dunia marketing. Jadi apa ya itu yang kita perlu kutip dari sini? Yang pertama, para sales superstar menekankan betapa pentingnya hubungan dengan pelanggan. Nah, ini yang sudah dibina di Medion. Bagaimana TSR-TSR kita, TSR-TSR baru kita, untuk membina hubungan baik dengan pelanggan. Sehingga relasi merupakan hal mutlak dilakukan sebelum transaksi penjualan maupun pasca penjualan. Jadi kita tidak hanya menjual satu produk ini. Misalnya Pitacik kita jual lepas, besok-besok kita nggak jual lagi. Nggak boleh gitu. Jadi kita harus berkesinambungan. Karena hal inilah yang menjadikan penjualan berlipat ganda. Karena referensi, nah di program kerja kita ya Cidian ya, kita ada melakukan program kerja referensi yang diberikan dari para pelanggannya, ya. Jadi referensi itulah yang promosi yang paling efektif adalah bukan promosi dari salesnya, tapi promosi dari pelanggan yang puas terhadap kualitas produk dan pelayanan dari suatu produk, gitu. Itu yang paling efektif untuk meningkatkan omset. Sampai sini ada pertanyaan? Belum? Lanjut. Nah, yang kedua, sales superstar bukan berpusat pada menjual produk. Nah, lagi-lagi Pak Peter berpesan kemarin, ya. Kita itu bukan jual produk roll, bukan jual produknya, tapi jual solusinya. Produknya ada, kalau tidak memberikan solusi kepada peternak, sama saja itu tidak akan dipakai. Nah, makanya andalan Medion bersyukur punya tim force marketing yang sangat kuat, apalagi di RM1 di bawah Cidian. Jadi luar biasa. Jadi pada hakikatnya pelanggan membeli produk karena adanya suatu masalah yang harus dipecahkan. Benar ya Cidian ya? Jadi pelanggan itu mau beli Levamid kita karena kenapa? Karena kasus cacingannya sangat tinggi. Dia pakai produk kompetitor A, B, C tidak selesai, kita datang, kita memberikan solusi, kita arahkan cara pemberian yang baik, produk yang baik, ya. Jadi ternyata menjadi solusi bagi dia dari produksi di bawah 60% naik terus naik menjadi 90%. Oleh karena itu, solusi adalah hal mutlak yang selalu menjadi bagian dalam proses kerja, ya. Jadi teman-teman, bagaimana cara menemukan solusi? Nah, bukan dicari seperti biasa. Dia melalui kreativitas dan fleksibilitas. Kreativitas itu apa? Jadi seorang TSR baru, ini jadi PR kita ya. PR kita, walaupun TSR lama ya. Saya ada tim ya, Mbak Dian, satu ya. Yang kemarin kita progres, kita jadi PR ya. Ini anak ini kenapa gitu loh. Kok yang kayak gitu aja harus naik, kolesterol kita naik 180 derajat gitu loh, gara-gara itu gitu loh. Iya kan? Orang lama tapi kayak anak baru. Iya, makanya itu yang jadi
Jadi Pak Heri ini kita curhat aja nggak apa-apa ya kan? Kita sebagai Gak apa-apa, langsung gak apa-apa, kita kita semua teman kok Pak. Iya. Cepoin aja namanya Yosi Kotaria. Kotaria belum ikut. Jadi solusi akan diperoleh melalui. Kotaria udah ikut. Udah. Oh, sorry ya, telat nih. Oh siap kok. Jadi gini Pak, dulu Kotaria yang darah tinggi, sekarang Pak Khairul lah. Nah. Oh, sabar. Ya. Udah tak bilangin mesti. Iya. Mesti ini. Ya. Ya mesti apa? Jangan dilepas. Jadinya ya kalau dilepas awalnya bagus, terus lepas akhirnya mereng dia. Kadang-kadang kita yang susah. Jadi gini, harapan kita kan kok yang merubah dia, nanti ada poin berikutnya, yang merubah diri dia itu diri dia. Kalau kita mulut saya sampai ludahnya kering apapun, ya tetap kalau kita kan cuma motivator, pembimbing gitu ya. Nah, solusi akan diperoleh untuk TSR kita itu melalui kreativitas dan fleksibilitas. Nggak bisa TSR baru dia datang jam 8, setengah 8 masuk, jam 5 pulang. Jam setengah 8 masuk ngerjain ini. Nggak ada kepikiran dia, oh ini di prospeknya apa ya? Misalnya di PT Maju Jaya, apa ya caranya ya? Supaya apa ya masuknya ya? Bagaimana ya? Nggak ada, cuma alasannya COVID, nggak bisa masuk, ini. Jadi artinya gini, itu satu contoh. Atau contoh yang lain, mungkin PT Maju Jaya beda lah. Unik yang lain misalnya yang masih bisa buat terobosan gitu. Jadi yang itu harus dipikirkan gitu. Nah itu ya, seorang sales superstar dia bukan berpusat pada menjual produk. Jadi ketolong kita di Februari ini ada Maret ada kenaikan harga. Ya mudah-mudahan bisa dimainkan momentumnya seperti itu gitu. Mungkin itu yang kedua. Terus yang ketiga, pelanggan mengasosiasikan bahwa para salesman itu bukanlah pengganggu. Nah ini yang bahaya. Kalau yang TSR yang kompetitor atau apa itu datang, jadi kesannya mengganggu. Udah parkir aja mobilnya di depan, orang tuh udah menggerutu. Ih, ngapain lah anak itu datang lagi? Apalah dia datang sini? Itu. Jadi seolah-olah kita itu jadi benalu, bukan jadi bermanfaat ya, pengancam, tidak bertindak terlalu agresif dan terkesan memaksa. Sehingga pelanggan betul-betul menikmati hubungan yang bisnis yang enak ini gitu loh. Apalagi kalau kita sudah enak ya, jadinya sudah ngobrol enak. Kita udah ada jadwal tuh, hari Rabu jam 8, jam 9 nggak datang. Pasti dia ketunggu-tunggu loh. Kemana nih ya, Pak Khairul kemana ya, kok nggak datang ya? Nah, gitu. Jadi ada suatu chemistry yang terbangun dengan baik. Ya. Yang keempat, para sales superstar merupakan sosok orang yang energik. Ya. Jadi walaupun seberat apapun masalah pribadi dia, seberat masalah keluarga dia tetap energik. Tidak menunjukkan keluh kesah, punya optimisme tinggi, dan betul-betul mencintai profesinya. Sehingga mereka tetap memperoleh kepuasan Mbak Dian. Tak terhingga dari setiap transaksi penjualan. Kayak kemarin saya puas, wah saya jual Kadofu 10 ton, puas, ya kan? Nah, tanpa memperhitungkan nilai yang diperolehnya. Saya nggak tahu nilai yang saya peroleh ternyata, maaf cakap, hanya segini. Tapi saya puas, ada kepuasan tersendiri. Ya. Nah, tetapi nanti efeknya ada, nanti kita bahas lagi di poin berikutnya gitu ya. Jadi dia tidak memandang berapa sih bonusnya. Nah, ada bonusnya enggak. Cuma kita ada tertantang. Ini loh, handicap ini. Coba tertantang, ya kan? Belum tahu kita kan bonusnya kan, nggak dikasih tahu pusat bonus handicap. Kadofu dulu juga nggak dikasih tahu bonusnya dari pusat bagaimana. Cuma kita tertantang, gitu ya. Yang kelima, sales superstar memiliki prinsip bahwa apa yang dilakukan adalah merupakan inisiatifnya, bukan paksaan dari pimpinan. Nah ini yang Kotaria tadi sampaikan tadi. Kita tidak bisa mendikte, memaksa seorang itu. Kalau kita paksa bisa, tapi ya gitu. Ya gitu, seperti yang Pak Tarya bilang, kita lepas mereng, oyong-doyong tumbang gitu ya. Nah itu yang memang dia nggak bisa gitu. Serta memiliki prinsip bahwa sukses sangat tergantung pada diri sendiri, bukan karena orang lain. Bang Liam juga, Nabi Muhammad bilangnya kan, nasib suatu kaum tidak akan berubah kalau tidak dirubah oleh kaum itu sendiri. Benar ya Bang Liam ya? Jadi tidak ada mukjizat datang kalau tidak ada mukjizat datang kalau kita tidak berusaha merubah nasib kita gitu loh. Ya, kita cuma yang berdoa yang nggak bisa, harus berusaha dari hati kita. Jadi itu yang saya bilang tadi, sampai kita capek pun dari saya, dari Cidian, dari ini, kecuali misalnya ya maaf cakap ada suatu sanksi atau apa mungkin ya, atau apa jadi dia jadi pelajaran atau apa, itu mungkin ya. Nah itu bisa jadi. Yang berikutnya, berakhirnya tugas sebagai seorang salesperson bukanlah ditentukan oleh jam kantor kerja, jam kantor resmi ya. Nah ini
kita sama Cidian sudah terbangun chemistry-nya dari awal ya, dari tim saya, dari sales, dari TS sampai jadi DAM. Kita tidak memandang waktu jam kerja ya. Di RM1 ini tidak ada jam kerja. Mau jam 11 malam kalau masih aktif HP masih bisa komunikasi sama Cidian. Jam 12 ya, ada masalah, Pak Peter pernah pesan sama saya, Rul, komplain pelanggan itu tidak boleh lebih dari 1 kali 24 jam. Harus diselesaikan, paling tidak harus ada solusinya. Nah, ini yang di Medion yang sudah kita jalankan secara baik ya. Jadi jangan kita cemburu dengan jam kerja orang kantor, orang gudang. Orang kantor jam 7:30 dia sudah masuk. Jam 5 sudah pulang. Kita jam 5 pun kadang-kadang masih mau berangkat. Ya, Cidian ya. Cidian menservis pelanggan misalnya menghadapi tamu sampai jam 11 malam. Sampai dulu di Pekanbaru Mas Yuli ninggalin Cidian sampai maaf cakap. Ya, mau pulang duluan. Pulang duluan, ditinggal. Seorang perempuan ditinggal malam-malam sama pelanggan. Bingung, pulang gimana? Kan luar biasa itu. Aduh. Nah, itu yang luar biasa itu ya. Nah, dan mereka juga nggak boleh cemburu sama kita. Karena kita itu jamnya nggak terikat. Jam istirahat bisa kerja, jam kerja bisa istirahat. Ya, hanya kita menjaga. Iya, tinggal kita yang ngatur sih. Cuma kalau kita perhitungan waktu ya memang susah. Jadi kita terbelenggu waktu. Benar kok. Jadi mau kemana pikir, aduh udah mau jam sekian. Nantilah besok akhirnya kan ditunda lagi. Besok ada lagi yang lain. Harus kita ingetin sih. Iya, itu. Jadi TSR pemula ada bawa tim-tim kita ini harus dibangun. Yang lama aja masih begitu. Gitu dia. Lanjut ya. Yang 7, salesperson yang bermental juara selalu akan melakukan introspeksi diri dalam setiap perbedaan sasaran yang ingin dicapai. Misalnya, ini kata Bang Lian tadi, ini Cidian target kita 38%. Oh, Pak Manti sudah masuk. Saya meleset ini. Kenapa? Nah, ada alasan yang dibangun. Kenapa tanggal segini nggak masuk? Oh, ternyata saya kaji-kaji dari tim saya, Rido, Pak, masih mau Imlek. Orang itu fokus membersihkan hutang. Dalam adat istiadat Imlek itu utang tidak boleh ditinggalkan terlalu banyak. Oke. Nanti setelah Imlek ngisi angpau dulu, ngisi angpau. Iya, untuk isi angpau. Ngisi angpau dulu. Jadi kalau nanti setelah Imlek baru mereka ngebom order. Oke. Jadi kan ada sesuatu yang memang kita rasa percaya dirinya tinggi, Cidian ya. Jadi kita bisa nih gitu. Ada alasan sesuatu gitu. Nah, maka tujuan utama dari hidupnya adalah visi dan misi yang akan dievaluasi untuk mengetahui perkembangan yang telah dilakukannya. Makanya Medion tetap menanamkan visi dan misi dan nilai terhadap semua personil Medion yang ada di Indonesia. Yang ke-8, jiwa sales superstar adalah bermental pantang mundur. Nah, ini yang harus dipunyai oleh semua orang. Artinya, ketika kita gagal penolakan dari satu pelanggan, dan kadang-kadang ya maaf cakap, Pak Cidian tahu sendiri kalau jumpa pelanggan misalnya Aguan, Lima Indah di Pantai Labu, kita itu bisa dimaki, Mas Lian. Seorang kepala cabang dimaki. Medion apa pelit kali, kaos itu yang untuk menjala ikan dikasih katanya, jaket kayak gitu aja, apa itu? Itu di depan orang banyak gitu. Nah, itu apa? Strategi apa yang kita terapkan seperti itu? Jangan kita hanya nekat dan habis gitu. Jadi kita harus tahu membaca situasi ya. Namun tetap menjaga agar dirinya tidak mendapatkan stempel pengganggu bagi pelanggannya. Hati-hati, ini banyak stempel-stempel sales yang mengganggu bagi pelanggan dari luar ya, bukan dari Medion. Kalau Medion saya belum ada juga, tapi dengar-dengar tapi nggak gitu apa. Dari luar itu misalnya gini, di akhir bulan mereka datang, ya itu gunanya mengganggu pelanggan supaya order banyak gitu untuk ngejar target. Nah, strategi kita jangan seperti itu. Kalau dulu kata Andre, Mbak Dian, kalau itu strategi batok kelapa sama tongkat, mengemis. Itu juga kurang baik, ya. Itu kurang baik. Iya. Lebih baik kita berstrategi dari awal. Seperti ini ya. Kayak kita kan sudah setting nih bulan 2 nih, sangat tinggi. Ada yang sangat tinggi di Bang Lian, ada yang saya tinggi, Komanfi tinggi ya. Memang berstrategi masing-masing. Artinya gini, kalau saya ya bercerita untuk strategi Februari ini, saya akan menulis kemarin itu
produk yang naik. Saya cek stoknya dan kemungkinan ordernya. Seperti VTP 5K. VTP 5K itu kan ada khusus ya dari daerah sini. Naiknya itu satu tinnya 1.200.000. Ya, 1.200.000. Biasanya jual sebulan cuma 20. Nah, untuk bulan ini saya jual 60, saya stok. Nah, itu kan suatu hal strategi dari awal, jaga-jaga. Kalau memang ini omsetnya meledak atau ordernya tinggi, barang sudah ada. Jangan nanti permintaan tinggi, barangnya nggak ada karena customize ya Cidian ya. Jadi dari awal kita sudah wanti-wanti gitu. Yang ke-9, dia sudah yakin perencanaannya tuh kalau Mas Dian kayak ini pagi tadi berangkat, dia sudah yakin 50% aku sukses nih. 50% pasti sukses. Amin. Iya. Amin. Etos kerja yang seperti inilah yang selalu dipegang Teguh sebelum menemui pelanggannya, ya. Jadi misalnya Mas Dian jumpain siapa nih? Aku mau goal ini, pamit 50% berhasil. Sehingga setiap pertemuan selalu diawali dengan rencana yang matang. Kalau kita mau jual pamit, kita harus kuasai apa itu cacing, pola hidup cacing, kerugian cacing, kelebihan produk kita, kelemahan produk pesaing, ya, karakter pelanggannya. Apakah dia langsung to the point untuk cerita cacing? Kan enggak. Harus cerita bola kan? Harus cerita politik kan? Atau cerita yang lain? Jalan-jalan, wisata, yang lain? Jadi cari, gali terus. Jadi nggak bisa kita langsung main tembak langsung atau apa. Tapi kalau sudah kita klop sama dia, sudah enak gitu, nah sudah tinggal gampang. Nah yang terakhir, 10, sales superstar memiliki integritas dan dedikasi yang unggul. Jadi walaupun dia sesukses apapun, sales superstar itu nggak pernah bilang, ini loh, aku yang juaranya. Nggak pernah. Nggak boleh. Karena itu itu namanya jumawa, sombong. Seorang sales superstar nggak boleh. Nggak boleh menunjukkan diri atau merasa sebagai jagoan. Karena dalam dunia marketing itu nggak ada yang jago. Jadi hanya dilatih sifat, jadi dia hanya ingin menjadikan dirinya sebagai bagian tim yang dibutuhkan, Mbak Dian, yang sangat disenangi dan dapat diterima keberadaannya oleh semua orang, ya. Jadi seperti hadis Nabi juga mengatakan orang yang paling beruntung itu adalah orang yang paling bermanfaat, memberikan manfaat kepada orang lain, itu, ya. Jadi kita itu semakin kita berumur ke belakang ini kita nggak mikirkan lagi apa-apa lagi. Ini hari ini wali kota terpilih Binjai meninggal, belum dilantik. Tanggal 17 Februari nanti kena COVID-19. Ya, jadi belum dilantik. Nasib. Itu Mbak Dian, wali kota ini dekat sama kita karena kenapa? Dulu dia adminnya Pak Yuntiang, CP Karya Agung. Waktu zaman saya TSR, saya menagih kontrabon, titip bon, ambil giro sama Pak Juliadi ini, Mbak Dian. Sekarang Pak Juliadi naik jadi wali kota terpilih, tapi tanggal 31 Januari kemarin masuk rumah sakit, terindikasi COVID dan positif COVID. Hari ini jam 11 malam tadi meninggal. Nah, langsung dikebumikan, nggak bisa diinikan lagi kan gitu. Belum dilantik. Nah, begitulah. Jadi apa yang kita kejar itu, artinya Tuhan, kita punya rencana, tapi Tuhan lebih punya rencana yang lebih baik untuk dia gitu ya. Gitu. Ya, oke. Kesimpulannya, semua orang itu bisa menjadi seorang sales superstar. Saya, Cidian, Pak Lian, Komanti, Pak Tarya, Pak Dwi Danang, si Tegar, itu bisa. Asalkan yaitu kita mengubah gaya kerja kita dan penjualan kita mengikuti 10 pola pikir. Mungkin nanti akan bertambah 10 pola pikir menjadi 12 Mbak Dian, atau 13 atau berapa para ahli yang menemukan ini. Jadi apa kuncinya? Kuncinya satu, yang paling utama dari cerita-cerita tadi, itu solusi Mbak Dian. Solusi adalah hal mutlak yang selalu menjadi bagian dalam proses bekerja. Solusi akan diperoleh, nah itu tadi, balik lagi, oleh individu masing-masing berdasarkan kreativitas dan fleksibilitasnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sekalian. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan.